tahukah kamu bahwa makan madu bersama suatu bahan tertentu bisa saja memicu kanker dan demensia? Madu, yang sering dianggap hadiah manis dari para lebah, ternyata punya pasangan makanan yang baik dan juga yang kurang cocok. Agar tubuh benar-benar mendapat manfaatnya, madu yang berkualitas perlu dikonsumsi dengan cara yang tepat. Kalau dipadukan dengan makanan yang tidak sesuai, efeknya bisa berbalik dan justru mengganggu kesehatan. Karena itu, aku sudah menyiapkan penjelasan ini supaya kamu tidak salah langkah lagi. Untuk membantu mencegah kanker dan demensia, aku akan menjelaskan 3 pasangan makanan yang paling tidak cocok untuk madu, dan 3 pasangan yang paling baik, yang tentu mudah kamu terapkan sehari-hari. Halo semuanya, ini Dr. Kocho, dokter langganan kamu. Belum subscribe? Ayo tekan tombol subscribe dan beri like sekarang juga. Tolong bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu dan kenalkan Dr. Kocho kepada lebih banyak orang. Aku akan terus menyampaikan informasi kesehatan yang terbaik, yang mudah kamu pahami dan bermanfaat untuk sehari-hari. Tahukah kamu bahwa ada satu makanan di bumi yang tidak pernah basi? Makanan ini dianggap sebagai makanan alam pertama bagi manusia. Begitu berharga sampai orang Romawi kuno menyebutnya sebagai tetesan embun para dewa yang turun dari langit. Dan bintang kita hari ini adalah madu yang manis dan penuh gizi. Madu dibuat oleh lebah dari nektar bunga dan enzim mereka, menghasilkan bukan hanya gula, tetapi juga asam amino, vitamin, mineral, seperti zat besi dan seng, serta berbagai antioksidan. Selain menjadi pemanis alami, madu kaya akan sifat antiinflamasi dan anti kanker, dan terkenal karena kemampuannya membantu memperkuat daya tahan tubuh. Kamu tahu tidak kalau ada lebih dari 320 jenis madu di seluruh dunia? Jenis madu bisa berbeda-beda tergantung bunga yang dikunjungi lebah, seperti akasia, kanola, kastanye, manuka, serta berbagai madu hutan dan madu campuran. Ada juga madu yang dihasilkan dari pemberian gula, yang dikenal sebagai madu buatan. Untuk menghasilkan 1 kilogram madu saja, lebah harus mengunjungi sekitar 5-6 juta bunga, jadi kita benar-benar perlu berterima kasih kepada para lebah atas hadiah sehat ini. Tapi teman-teman, bahkan madu yang bermanfaat ini bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan jika dimakan bersama makanan tertentu. Jadi mari kita cari tahu 3 pasangan makanan yang paling tidak cocok untuk mencegah kanker dan demensia, dan 3 pasangan terbaik yang bisa membantu menjaga umur panjang kita tetap sehat. Halo semuanya. Pertama, pasangan terburuk untuk madu adalah makanan berbahan kedelai, seperti tahu dan susu kedelai. Dengan bahaya gula yang sudah banyak diketahui, banyak orang mengira semua rasa manis itu buruk untuk kesehatan. Tapi madu alami, sebagai gula alami, sangat berbeda dari gula rafinasi. Molekul gula itu besar dan harus dipecah dulu menjadi glukosa atau fruktosa selama pencernaan sebelum bisa diserap tubuh. Proses ini menghabiskan insulin, kalsium, dan berbagai vitamin dalam tubuh, dan dapat meningkatkan kadar gula darah. Namun madu, hadiah alami dari para lebah, benar-benar berbeda. Madu sudah diuraikan dan diproses oleh lebah sehingga isinya adalah gula sederhana. Jadi ketika kamu makan madu, madu langsung diserap tubuh tanpa perlu dicerna, dan dengan cepat berubah menjadi sumber energi. Itulah sebabnya, kamu bisa merasakan peningkatan energi yang cepat setelah mengonsumsi madu. Karena manfaatnya semakin dikenal, sekarang ada banyak resep populer yang memakai madu alami. Terutama banyak orang suka menambahkan madu ke susu kedelai atau tahu demi alasan kesehatan. Tapi tunggu dulu, jangan lakukan itu. Produk kedelai seperti susu kedelai memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Madu, selain gula, juga mengandung asam organik. Asam organik dalam madu dan protein dalam susu kedelai dapat bereaksi, lalu membentuk semacam endapan, gampangnya jadi gumpalan. Endapan ini tidak diserap tubuh, tetapi langsung dibuang sehingga kombinasi madu dan susu kedelai yang kaya protein itu jadi tidak bermanfaat. Selain itu, dalam pandangan makanan tradisional, kedelai dianggap bersifat dingin yang membantu menurunkan panas tubuh, sedangkan madu cenderung bersifat hangat dan mengumpulkan panas. Ketika sifat dingin dan hangat ini bertabrakan di dalam perut, hal itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi, lebih baik hindari mencampur madu dengan produk kedelai seperti tahu atau susu kedelai. Lalu, madu sebaiknya dipadukan dengan apa? Jadi, makanan terbaik untuk dipadukan dengan madu adalah susu. Alih-alih susu kedelai, madu jauh lebih cocok diminum bersama susu karena kandungan proteinnya lebih rendah daripada susu kedelai, sehingga reaksinya dengan asam organik dalam madu juga lebih kecil. Selain itu, sinergi manfaat kesehatannya benar-benar luar biasa. Banyak orang sekarang sering mengalami susah tidur, bukan?
Tidur yang baik itu sangat penting untuk kesehatan dan masalah ini bisa terbantu dengan minum susu hangat yang dicampur madu pada malam hari. Susu mengandung asam amino bernama triptofan. Asam amino ini akan berubah menjadi zat serotonin di dalam tubuh, yang mungkin kamu kenal sebagai hormon kebahagiaan. Menariknya, serotonin bukan hanya membantu meredakan rasa murung, tetapi juga menekan hormon rangsang yang memicu insomnia, sehingga membantumu tidur lebih nyenyak. Namun sayangnya, jika hanya minum susu saja, asam amino ini tidak dapat diserap tubuh secara maksimal. Disinilah madu berperan. Madu tidak hanya mengandung triptofan, tetapi juga membantu penyerapan asam amino ini agar masuk sepenuhnya ke dalam tubuh, sehingga bisa bekerja lebih cepat. Karena itu, dibandingkan minum susu saja, menambahkan madu bukan hanya meningkatkan rasa nyaman dan tenang, tetapi juga mempercepat manfaat kesehatan untuk tidur. Pasangan terburuk kedua untuk madu adalah makanan dan minuman yang kaya tanin, seperti teh hitam, teh hijau, atau kesemek yang masih muda. Pernah tidak kamu merasakan pahit saat menyeduh teh hitam atau teh hijau terlalu lama, atau ketika makan kesemek yang belum matang? Rasa pahit itu berasal dari tanin. Tanin adalah bagian dari kelompok polifenol, yaitu antioksidan hebat yang membantu menghapus radikal bebas di dalam tubuh, mencegah penuaan sel, dan membersihkan kotoran dari pembuluh darah serta tubuh. Walaupun teh hitam, teh hijau, dan kesemek yang kaya tanin sangat baik untuk kesehatan, semuanya tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan madu, terutama karena madu mengandung mineral seperti zat besi, dan ketika zat besi bertemu tanin, keduanya membentuk senyawa yang tidak bisa dicerna tubuh. Jadi meskipun kamu minum madu demi kesehatan, mencampurnya dengan makanan tinggi tanin justru bisa menghilangkan manfaat nutrisinya dan membuat pencernaan lebih berat. Kamu perlu mengonsumsinya secara terpisah agar tubuh bisa mendapatkan manfaat masing-masing dengan maksimal. Tunggu dulu, pernah tidak kamu membuat teh madu dengan air yang benar-benar mendidih? Cara itu keliru. Madu penuh dengan vitamin, asam amino, dan enzim baik, tetapi komponen-komponen ini sangat sensitif terhadap panas. Jika kamu memakai air yang terlalu panas, panas itu bisa merusak semua nutrisi penting dalam madu. Untuk mempertahankan manfaat kesehatannya, buatlah teh madu dengan air hangat, idealnya sekitar 60-70 derajat Celcius, bukan dengan air mendidih. Dengan begitu, kamu bisa menikmati seluruh manfaat kesehatan yang ditawarkan madu. Kedua, makanan terbaik berikutnya untuk dipadukan dengan madu adalah kayu manis. Mengganti teh hitam atau teh hijau dengan teh madu kayu manis bisa membuatnya berubah menjadi eliksir kesehatan yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa madu sangat bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh? Madu mengandung banyak vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan imunitas, serta melindungi tubuh dari flu dan berbagai virus yang datang dari luar. Selain itu, madu kaya akan zat antibiotik alami yang disebut propolis. Ada kuis untukmu. Pernah tidak kamu bertanya-tanya mengapa lebah yang hidup berhimpitan dalam satu sarang dengan jumlah ribuan tidak mudah tertular virus seperti serangga atau hewan lainnya? Alasannya adalah lebah melapisi pintu masuk sarang dengan lapisan tebal suatu zat untuk mencegah kuman masuk. Zat itulah yang disebut propolis. Di dalam tubuh kita, propolis bekerja sebagai antibakteri, anti peradangan, dan terutama sebagai zat anti kanker. Zat ini membantu mencegah sel kanker berkembang dan membelah dengan menghambat pertumbuhannya, bahkan dapat memicu sel-sel tersebut untuk hancur sendiri. Selain itu, propolis membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, serta memperkuat jantung dan pembuluh darah, sehingga dapat mencegah penyakit kardiovaskular seperti arteriosklerosis dan hipertensi. Dan ini bagian menariknya. Ketika madu dipadukan dengan kayu manis, terjadi efek luar biasa. Antioksidan dalam kayu manis meningkatkan efek anti peradangan dari madu dan membantu menurunkan tingkat peradangan dalam pembuluh darah. Selain itu, sifat hangat dari madu dan kayu manis dapat membantu melancarkan peredaran darah. Kombinasi ini sangat efektif mengatasi tangan dan kaki yang dingin, rasa kebas saat cuaca dingin, bahkan dapat membantu meredakan nyeri sendi atau pegal-pegal otot. Yang lebih mengesankan lagi, ketika madu dan kayu manis dikonsumsi bersama, kayu manis membantu menurunkan kadar gula darah, sehingga tubuh bisa menikmati asupan gula dengan cara yang lebih sehat. Ingatlah teh madu kayu manis ini sebagai salah satu kunci untuk mendapatkan manfaat luar biasa tersebut. Makanan ketiga dan terakhir yang tidak cocok dipadukan dengan madu adalah bawang. Pernah ada masa ketika acar bawang dengan madu menjadi sangat populer karena dianggap punya banyak manfaat kesehatan. Bawang yang sering disebut sebagai pembersih pembuluh darah terlihat seolah menjadi cara untuk membuatnya lebih tahan lama sekaligus mendapatkan manfaat madu. Namun ternyata, mengonsumsi bawang dan madu secara bersamaan sangat tidak disarankan.
Bawang mengandung senyawa volatil bernama allyl sulfide yang dapat menghasilkan gas berlebih di dalam tubuh saat dikonsumsi. Ketika dimakan bersama madu, kombinasi ini bisa menyebabkan kembung parah dan gangguan pencernaan yang berlangsung lama. Selain itu, efeknya bahkan bisa memengaruhi kesehatan mata, jadi perlu berhati-hati. Vitamin dan fitokimia dalam bawang dapat menghambat aktivitas enzim bermanfaat yang ada dalam madu. Karena itu, disarankan untuk mengonsumsi madu dan bawang secara terpisah agar tidak terjadi interaksi negatif dan supaya kamu tetap bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari masing-masing bahan tersebut. Terakhir, pasangan terbaik berikutnya untuk madu adalah cukup mengejutkan loba. Banyak orang mengalami flu, batuk, dan dahak yang sulit diatasi. Dan batuk yang terus-menerus bisa membuat paru-paru lelah serta mengiritasi tenggorokan. Selain itu, dahak yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembangnya virus. Sehingga penting untuk mencari cara yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu solusi yang sangat baik untuk batuk, dahak, dan meningkatkan kekebalan tubuh adalah kombinasi madu dan loba. Tahukah kamu bahwa loba pada musim dingin sebenarnya sangat menyehatkan, bahkan bisa lebih bermanfaat daripada beberapa ramuan tradisional? Saat udara semakin sejuk, loba menjadi lebih manis dan mengandung lebih banyak nutrisi. Mengonsumsi loba sehat ini bersama madu dapat membantu memperkuat paru-paru dan tenggorokan, serta membuat pernapasan terasa lebih lega. Kombinasi ini sangat efektif untuk mengurangi batuk, mengencerkan dahak, dan meningkatkan imunitas. Rasa pedas pada loba berasal dari senyawa bernama sinigrin, yang membantu memperkuat tenggorokan dan melonggarkan dahak. Loba juga kaya vitamin C, yang penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap optimal, dan ketika dikonsumsi bersama madu, manfaatnya menjadi semakin kuat. Dextrometorphan dalam madu membantu menekan batuk dan menenangkan peradangan pada tenggorokan. Selain itu, madu membuat rasa pes loba menjadi lebih lembut dan membantu penyerapan vitamin agar bekerja lebih efektif. Rasanya enak, dan manfaat kesehatannya jauh lebih besar. Kamu bisa mencampurkan loba dan madu kemudian mendiamkannya untuk dibuat minuman seperti teh atau jus. Menambahkan 1 sendok madu ke dalam teh lobak kering juga merupakan ide yang sangat baik. Ini ada tips cepat. Ketika kamu membuat jus lobak dengan madu, gunakan seluruh bagian lobaknya, termasuk kulitnya, karena kulit lobak mengandung banyak vitamin C dan B. Cukup potong lobak beserta kulitnya, tuangi madu yang cukup banyak, lalu diamkan selama 1 minggu. Campuran ini adalah cara yang sangat kuat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, sekaligus membantu mengatasi batuk dan dahak hingga tuntas. Sejauh ini, kita sudah membahas 3 makanan yang paling tidak cocok dikombinasikan dengan madu, serta 3 yang justru menjadi pasangan terbaiknya. Mari kita rangkum sekali lagi ya. Pertama, hindari mengonsumsi madu bersama makanan berbahan kedelai seperti tahu dan susu kedelai, dan gantilah dengan susu. Jangan mencampur madu dengan makanan tinggi tanin seperti kesemek atau teh hitam, tetapi nikmatilah madu bersama kayu manis untuk mendapatkan manfaat kesehatannya secara maksimal. Selain itu, alih-alih memadukan madu dengan bawang, jauh lebih baik mengonsumsinya bersama loba. Bagaimana menurutmu? Semoga kamu bisa menjaga kesehatan dengan memilih pasangan makanan terbaik untuk madu secara bijak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama aku. Jika kamu merasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan berikan like, dan bagikan juga kepada keluarga serta teman-teman terdekatmu. Aku selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Aku Dr. Kocho, terima kasih.